Baik sahabat-sahabat semua, kita lanjut ke modul 2, masih berada di kelasdahsyat.com dalam kelas online strategi mengatasi digital distraction peserta didik. Nah, di modul 2 ini kita akan membahas etiologi digital distraction. Etiologi itu gampangnya mengungkap akar permasalahan atau gini, penyebab atau asal mula sesuatu, ya. Jadi sebabnya, mekanismenya gitu ya. Intinya gitulah sebab akibatnya. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan ya digital distraction gitu ya? Ya tadi pada materi sebelumnya kita juga sudah membahas tentang materi sebelumnya ya, kita sudah membahas tentang apa namanya? Faktor ya, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kita bahas dulu nih yang faktor internal, yaitu psikologis dan kognitif. Yang pertama psikologis, misalnya kebosanan, kurang motivasi, impulsivitas, kesulitan mengatur diri atau regulasi diri, kemudian ada bahkan ADHD. Dan kemudian juga ada faktor kognitif juga, misalnya kelelahan mental, beban kognitif tinggi, kurangnya strategi belajar efektif. Itu adalah faktor internal Bapak Ibu. Nah, contohnya paling sederhana ini Bapak Ibu, kebosanan. Misalnya ada siswa sedang belajar bosan ya, misalnya bosan nih, ya dia pelariannya zaman sekarang kemana? Ya langsung ke HP Bapak Ibu, langsung masuk ke dunia digital gitu. Beda dengan zaman dulu, mungkin pelariannya ke hal-hal yang lain, seperti baca komik dan lain sebagainya. Namun sekarang baca komik pun kan bisa via HP, ya, cari di web gitu, atau di aplikasi-aplikasi tertentu yang menyediakan komik, ya. Bisa jadi kurangnya motivasi, misalnya ada siswa yang motivasi belajarnya rendah, tidak terlalu bersemangat untuk belajar, tidak terlalu bergairah untuk belajar. Ya ketika dia belajar, misalnya belajar di rumah, bahkan mungkin di kelas, apalagi zaman COVID-19 itu misalnya belajarnya via Zoom. Ya kalau dia kurang motivasi, meskipun fisiknya hadir di situ, pikirannya nggak ke situ. Mungkin dia lebih milih main HP, pikirannya kemana-mana, gitu ya. Cek sosial media, cek foto-foto di Instagram dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian kalau kognitif, misalnya beban kognitif terlalu tinggi, misalnya sudah belajar full-fullan nih, gitu. Kemudian dia tidak bisa meregulasi diri dengan baik, akhirnya pelariannya ke HP. Tapi nggak masalah sebenarnya, misalnya hanya sekedar untuk jeda gitu ya. Tetapi kadang-kadang jedanya kebablasan. Misalnya baru belajar sekian menit atau 1 jam, wah lelah banget nih, otaknya terasa ngebul gitu ya. Nah, dia pelariannya ke HP, tujuannya paling refreshing sebentar lah, lihat foto di Instagram, lihat video di TikTok. Tapi yang namanya kita ngecek HP, mungkin kita juga ngalami Bapak Ibu, kita baru ngerasa ngecek beberapa menit, apalagi di TikTok itu Bapak Ibu bahaya. Kita baru ngecek, kita merasa baru nonton beberapa video, tapi tiba-tiba udah 1 jam berlalu, udah 2 jam berlalu. Pernah kan ngalami gitu Bapak Ibu? Nah, itu mungkin kita juga sebagai pendidik, sebagai guru juga perlu ini, perlu mawas diri Bapak Ibu supaya kita juga bisa mengatur diri agar kita dapat menangani digital distraction. Karena digital distraction ini terjadi pada semua orang di zaman saat ini Bapak Ibu. Apalagi saat ini itu kan kita sudah dipaksa untuk terhubung dengan digital, ya. Wong di sekolah kita saja sistemnya semua sudah serba digital kok. Bahkan Bapak Ibu ikut kelas online ini pun digital sifatnya ya. Bapak Ibu tidak langsung hadir di kelas, Bapak Ibu belajar di lokasi masing-masing, di rumah masing-masing dalam waktu yang fleksibel. Nah, tinggal kita mengelolanya gimana gitu ya. Supaya kita nggak terdistraksi oleh hal-hal yang tidak penting gitu Bapak Ibu. Next. Nah, kemudian ini ada faktor eksternal ya. Tadi kita bahas internal, kita eksternal. Nah, ini lingkungan pertama. Lingkungan belajar tidak kondusif, kurangnya dukungan sosial atau tekanan teman sebaya. Tekanan teman sebaya contohnya, ayo main game, lagi apa namanya istilah di game itu saya nggak tahu ya apa ya, push rank atau apa gitu ya. Ayo, ibaratnya mau tanding gitu. Seperti itu juga faktor lingkungan yang mempengaruhi digital distraction. Yang awalnya ada siswa tidak suka nge-game atau tidak tertarik begitu game, tapi karena teman-temannya nge-game, dia jadi ikut-ikutan. Namanya juga pergaulan gitu Bapak Ibu. Misalnya bisa juga lingkungan belajar tidak kondusif, lingkungan belajar tidak nyaman, ya. Atau mungkin juga kurangnya dukungan sosial, orang tuanya tidak meregulasi di rumah, waktunya main HP sekian jam, belajar sekian jam nggak diregulasi, nggak tahu random aja gitu. Nah itu juga berpengaruh pada terjadinya digital distraction. Akhirnya bukannya belajar, malah dia terdistraksi digital oleh hal-hal yang tidak penting. Itu Bapak Ibu. Nah kemudian ada teknologi, desain aplikasi yang adiktif, misalnya notifikasi, reward, algoritma media sosial, dan kemudian akses. Nah, desain aplikasi yang adiktif ini
ini Bapak Ibu, contohnya itu notifikasi, muncul notifikasi terus itu. Jadi yang namanya notifikasi, entah itu di WA atau dimanapun, alangkah lebih baiknya dibatasi Bapak Ibu, terutama di grup itu. Di grup itu kan banyak, kadang-kadang banyak chat-chat yang sebenarnya tidak perlu harus kita ikuti. Misalnya di grup keluarga, di grup alumni sekolah kita dulu, grup alumni teman sekampus, ya. Itu ya penting sih untuk menjaga silaturahim, tapi tidak harus selalu itu menyita waktu kita semua. Jadi ada waktunya, misalnya kita ngecek grup setiap jam berapa, gitu. Nggak terus-terusan anytime, itu enggak gitu ya. Nah kemudian, reward, beberapa aplikasi saat ini juga menawarkan program reward Bapak Ibu. Misalnya kalau kalian menggunakan aplikasi, sekian menit atau main game tertentu, nanti dapat reward berupa koin, nanti koinnya mungkin bisa ditukar jadi apa, misalnya saldo dana atau mungkin jadi apalah, saya kurang tahu juga ya. Intinya kan banyak aplikasi seperti program reward seperti itu, ya. Atau juga misalnya kalau mau menggunakan aplikasi versi gratis harus nonton iklan supaya fitur-fiturnya terbuka, kan seperti itu Bapak Ibu pasti pernah ngalamin kan. Nah itu juga desain aplikasi desain aplikasi yang adiktif yang membuat kita mengalami digital distraction. Kemudian algoritma media sosial, kemudian akses. Nah kalau kemudian akses itu sekarang kan gampang Bapak Ibu, WiFi di mana-mana, ibaratnya gitulah. Kuota kuota internet semakin murah gitu ya. Ya meskipun mungkin beberapa daerah untuk saat ini pun masih ada yang kesulitan kuota internet sih, tapi intinya intinya sekarang itu sudah lebih dipermudah lah daripada tahun-tahun sebelumnya, beberapa tahun yang lalu gitu ya. Nah kemudian algoritma media sosial Bapak Ibu. Nah ini yang agak, apa namanya, mendistraksi juga. Karena apa? Entah mengapa algoritma media sosial itu sesuai dengan apa yang kita sedang cari. Misalnya gini Bapak Ibu sedang membicarakan, "Wah aku mau beli sepatu ah," gitu ya. Nah tiba-tiba ketika kita buka Facebook, ketika kita buka Instagram, kita tiba-tiba ditembak iklan sepatu. Padahal kita cuma ngomong loh. Kita mungkin belum pernah searching di Google tentang sepatu yang ingin kita cari, belum pernah cek-cek di marketplace, tapi tiba-tiba iklan itu muncul. Nah itu entah bagaimana ya Bapak Ibu ya, kita kurang tahu ya secara jelasnya bagaimana media sosial bisa menangkap sedemikian rupa. Bahkan tidak hanya itu Bapak Ibu, beberapa kali saya juga mengalami, saya sedang memikirkan, wah saya ingin beli tas misalnya. Nah, saya belum pernah ngetik ya, belum pernah ngetik tas pria misalnya di Shopee atau di Google, juga belum pernah ngomong, belum, "Saya pengen tas ah," enggak. Betul-betul yang dipikirkan, tapi entah kenapa tiba-tiba ditembak iklan tas. Nah itu Bapak Ibu, kita nggak tahu ini ada sebenarnya ada rahasia apa ya, kita nggak suuzon ya, tapi nanti lihat saja, pasti suatu saat akan terungkap kenapa algoritma bisa secanggih ini. Ya, mungkinkah mereka bisa membaca pikiran, atau mungkinkah apa namanya, sinyal-sinyal elektromagnetik di sekitar kita menangkap apa yang kita pikirkan, bisa jadi Bapak Ibu, tidak ada yang tidak mungkin yang namanya teknologi ya. Nah, ternyata gitu Bapak Ibu, segitunya loh algoritma media sosial. Mungkin Bapak Ibu yang punya pengalaman, pengalaman serupa mungkin boleh dituliskan Bapak Ibu, tentang algoritma media sosial ini. Kita sedang menginginkan apa, sedang memikirkan apa, tiba-tiba muncul. Nah itu. Oke ya, next nih. Nah, antara faktor internal dan eksternal itu terjadi interaksi Bapak Ibu sehingga memunculkan digital distraction. Nah, ini contohnya gini, faktor internal. Faktor internal dan eksternal saling mempengaruhi dan memperkuat. Nah, interaksinya gini. Contoh, siswa sedang bosan. Nah, bosan itu kan faktor internal. Sedang belajar bosan. Ya, ketika dia sedang bosan belajar kemudian tiba-tiba HP-nya bunyi notifikasi cekling gitu, dia akan lebih memilih untuk ngecek notifikasi di HP-nya Bapak Ibu, ketimbang melanjutkan belajar. Berbeda dengan siswa yang mungkin tidak bosan ya, mungkin belajarnya memiliki motivasi tinggi, ketika HP-nya bunyi berkali-kali pun karena dia sedang asik belajar, dia akan lebih memprioritaskan belajar. Nah, kita kan nggak tahu Bapak Ibu, kapan siswa bosan, di mana titik siswa bosan gitu. Sebenarnya yang bisa kita ketahui adalah memanajemen, meregulasi notifikasi-notifikasi tersebut supaya tidak selalu muncul atau hanya muncul ke aplikasi-aplikasi penting, atau mungkin, mengaktifkan mode jangan ganggu atau mode hening ketika sedang belajar. Itu merupakan regulasi yang bisa kita terapkan, ya. Nah, pendekatan holistiknya, jadi pentingnya pendekatan holistik dalam intervensi, jadi memperhatikan semua faktor. Kira-kira faktornya apa saja ini, ya. Jadi pemahaman kita tentang apa namanya faktor internal dan faktor eksternal supaya kita memiliki pemahaman yang holistik. Oh ini loh, ada dua faktor yang saling mempengaruhi dan saling mendukung.
ya. Misalnya kitanya sedang bosan, tiba-tiba ada notifikasi, ada chat dari teman, atau lihat di media sosial ada sesuatu yang menarik, ya udah jadi Bapak Ibu. Terjadilah digital distraction, akhirnya tugas yang habis dikerjakan tertunda-tunda. Ya, ini tidak hanya dialami oleh siswa kita Bapak Ibu, tetapi mungkin juga dialami oleh kita. Oke, Bapak Ibu, mungkin demikian ya untuk materi di modul 2 ini. Kita akan lanjut lagi ke materi selanjutnya. Salam bahagia.